Baru selesai pulang praktek. Kebetulan sore tadi banyak sekali pasien-pasien PCOS yang datang berobat untuk program hamil. Banyak pertanyaan tentang PCOS ini. Apa itu PCOS? PCOS adalah singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome atau bahasa Indonesia Sindroma Ovarium Polikistik. Ada 3 gejala dari PCOS ini. Yang pertama, siklus haidnya cenderung memanjang lebih dari 35 hari intervalnya. Dan yang kedua adalah adanya pertumbuhan rambut atau bulu halus yang berlebihan, apakah itu kumis, jenggot, bulu tangan, bulu kaki, bulu dada, bulu punggung, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ketika kita lakukan USG transvaginal, kita menemukan banyak sekali sel telur pada setiap indung telurnya dengan jumlah lebih dari 12. Maka apabila kita temukan ketiga gejala ini, atau cukup 2 saja dari 3 gejala ini, maka sudah cukup bagi kita untuk mendiagnosa secara klinis ini adalah PCOS. Permasalahan pada PCOS ini adalah siklus haidnya tidak berovulasi atau tidak memproduksi 1 sel telur matang setiap bulannya. Oleh karena tidak ada 1 sel telur matang yang dilepaskan setiap bulannya, tentu tidak ada sel telur yang bisa dibuahi. Kalau tidak ada telur yang bisa dibuahi, tentu tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi kehamilan, maka akan menimbulkan infertilitas atau sulit hamil pada pasangan suami istri. Bukan itu saja, oleh karena tidak terjadinya ovulasi, maka otomatis tidak terjadi produksi hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon yang diproduksi dari bekas cangkang ovulasi. Karena tidak adanya hormon progesteron, maka si wanita ini cenderung dia mengalami dominan terpapar dengan hormon estrogen dan kurang mendapat paparan dari hormon progesteron. Akibatnya apa? Akibatnya dinding rahimnya menjadi tebal dan rapuh, maka dia akan mengalami keterlambatan haid, dan sekali haidnya akan banjir dan berbongkah-bongkah. Tidak hanya menimbulkan penebalan dan kerapuhan pada dinding rahim, juga menyebabkan dinding rahimnya tidak ramah terhadap embrio, sehingga kalau pun terjadi pembuahan, maka embrionya sulit untuk menempel di dinding rahim. Di samping itu, oleh karena si pasien ini mengalami dominan pengaruh paparan dari estrogen dan kurangnya paparan dari progesteron, akibatnya penyakit-penyakit yang bergantung kepada hormon estrogen akan mudah muncul pada pasien ini. Maka dasar penyakitnya bisa saja PCOS, tapi bisa merangsang munculnya penyakit-penyakit lain seperti polip endometrium, seperti mioma uteri, seperti kista endometriosis, seperti adenomiosis, dan penyakit-penyakit lainnya yang bersifat estrogen dependen. Oleh karena itu, jangan anggap enteng PCOS. PCOS bisa merangsang atau memicu munculnya penyakit-penyakit lain di samping infertilitas. Oleh karena itu, kalau ada gejala PCOS seperti ini, segera kita tangani. Pertama adalah modifikasi gaya hidup, turunkan berat badan 10%, olahraga secara teratur 4-5 kali dalam seminggu, dan diet rendah karbohidrat dan rendah kolesterol. Segera diberikan terapi hormonal progesteron dan segera dilakukan screening untuk program hamil. Minimal kita lakukan program hamil inseminasi dan kapan perlu bayi tabung. Oleh karena itu, jangan abaikan PCOS karena bisa menimbulkan